habis. Apa Bang? Baik, ayah bunda yang dirahmati Allah. Selanjutnya, sambutan dari Ketua Pelaksana Harian Yayasan SIT Harapan Umat. Kepada Bapak Asep Saifuddin, kami silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Yang kami hormati Ibu Dr. Aisyah Dahlan, guru kita bersama yang insya Allah nanti akan memberikan ilmunya kepada kita semua. Yang kami hormati para kepala sekolah, mulai dari daycare, TKIT, SDIT, SMPIT, SMAIT, Harapan Umat. Yang kami hormati para komite sekolah dari seluruh unit yang ada di Yayasan Harapan Umat, dan juga yang kami hormati seluruh manajemen di Yayasan Harapan Umat. Pujian dan puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini kita semua bisa bersama-sama bertolabul ilmi untuk bagaimana kita ke depan mendidik anak-anak kita, bekerja sama antara ayah bunda semua di rumah agar anak-anak kita menjadi anak-anak yang solih dan solihah. Salawat dan salam untuk Rasulullah Muhammad SAW pada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan juga kepada seluruh pengikutnya yang tetap istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya hingga akhir zaman. Tidak banyak yang saya sampaikan karena ayah bunda semua sudah menunggu dari tadi. Ya, di sini banyak trouble yang terjadi, sehingga mari bersama-sama kita buka hati kita buka pikiran kita luruskan niat kita agar ilmu yang nanti disampaikan itu betul-betul bermanfaat. Karena kita sudah hampir 9 bulan ya peperangan tanpa persiapan yang kita hadapi bersama. Oleh sebab itu selama 9 bulan ini kita sudah mendapatkan banyak sekali masalah-masalah pendampingan anak-anak kita ketika kita di rumah, anak-anak kita di rumah, kemudian para pendidik di sekolah, di rumahnya masing-masing melakukan PJJ. Oleh sebab itu mari sama-sama kita simak, kita dengarkan, dan juga kita amalkan apa yang akan disampaikan oleh Ibu Dr. Aisyah Dahlan. Sekali lagi kami ucapkan jazakumullah khairan katsira pada Ibu Dr. Aisyah Dahlan yang sudah meluangkan waktunya untuk kami di keluarga besar Yayasan Harapan Umat untuk menyampaikan ilmu-ilmunya, dan mudah-mudahan ini menjadi bekal peperangan kita semua. Nggak tahu kapan ini berakhir ya pandemi ini, dan mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar pandemi ini bisa berakhir dan kita bisa memetik banyak hikmah dari pandemi ini. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih ayah bunda yang dirahmati Allah. Waktu yang dinanti-nantikan setelah tadi tertunda ada beberapa halangan, tapi ini semua qadarullah, dan alhamdulillah kita semua kembali bergabung. Kita langsung saja dengan acara inti kita pada hari ini, riwayat pendidikan dari Dr. Aisyah Dahlan CHT, TK Cempaka di Jakarta, SD Negeri di Duren 3 Jakarta, menimba SMP dan SMA Islam di Al-Azhar, Universitas Hasanuddin Makassar. Baik ayah bunda, mari kita sama-sama menyimak materi webinar kerjasama suami dan istri di Kalab bersama Bunda Dr. Aisyah Dahlan. Yang kami hormati Bunda Dr. Aisyah Dahlan, dipersilahkan. Ya, baik, terima kasih Bu An. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, ini ayah bunda, bapak ibu luar biasa
Bapak Ibu semuanya untuk bisa kita sama-sama belajar ya. Alhamdulillah. Pak Asep Saifuddin, terima kasih atas sambutannya dan seluruh pengurus Yayasan Harapan Umat Karawang ya. Kemudian juga seluruh kepala sekolah mulai dari TKIT sampai juga SMAIT. Harum ya, terima kasih. Ayah Bunda juga terima kasih. Baik. Hari ini panitia mengamanahkan pembahasan tentang kerjasama suami dan istri di kala ya. Dan Bu An, saya mohon izin share screen terlebih dahulu ya, karena biasanya modul kami ini ada kaitannya dengan otak manusia. Jadi saya izin untuk share screen terlebih dahulu. Iya, baik, sudah terlihat ya. Iya, baik. Ya, kerjasama suami istri di kala pandemi. Wah, ini gimana ya? Nah, yang penting sekarang kan kita sudah 9 bulan ya merasakan kondisi seperti ini, bukan hanya di Indonesia tapi seluruh dunia. Artinya di 9 bulan lebih ini kita tentu menerima kondisi pandemi dengan penuh kesadaran, nyaris saya katakan nyaris seluruh dunia, karena memang ini namanya pandemi, ini wabah yang tempat yang sangat banyak. Ya, ini jadi terimalah dengan penuh kesadaran. Nah, adapun kemudian bagaimana ya kita nih sebagai suami istri, ayah bunda dalam bekerja sama mendampingi Ananda ya, khususnya di pandemi. Walaupun hari ini saya juga akan memberikan satu tips-tips untuk bukan hanya pada saat pandemi, kapan saja ya dan di mana saja tentu kita ya akan seperti ini. Namun kalau pandemi kan lebih khusus lagi ya. Baik. Jadi kalau kita belajar nih tentang fitrah peran ibu dan ayah, memang ada perbedaan ya. Coba kita lihat satu-satu ya. Baik. Ibu tuh apa sih perannya sebetulnya secara fitrah ya? Secara fitrah itu berarti secara Allah sudah memberikan semua perangkat-perangkat yang ada ya. Jadi ibu itu pelaksana harian pendidikan. Oke. Kalau ayah apa? Penanggung jawabnya ini, penanggung jawab visi pendidikan ya. Kemudian ayah ibu saat ini ya waktu sebelum Ananda masuk kemudian bersepakat memasukkan Ananda di Sekolah Harapan Umat Karawang, ini juga sesuatu yang perlu ya waktu itu pastinya dibicarakan bersama-sama, dan penanggung jawab visinya adalah ayah ya. Kemudian apa lagi? Ibu ini personal of love and sincerity ya. Jadi ibu ini memang orang yang bagiannya penuh cinta dan ketulusan. Nah, ayah bagaimana? Ayah itu man of vision and mission. Jadi ayah itu memang yang bagian visi misinya tuh. Ya, ibu nanti yang penuh cinta, tulus gitu ya. Kemudian ibu ini sang harmoni dan sinergi. Ayah bagaimana? Sang ego dan individualitas. Ya, memang begini. Kemudian apalagi ibu pemilik moralitas dan nurani, ayah pembangun sistem berpikir. Ya. Ibu supplier feminitas, jadi yang memasuk ya peran-peran pada perempuan feminitas, dan ayah supplier maskulinitas. Ya. Kemudian ibu pembangun hati dan rasa, ayah penegak profesionalisme. Jadi kalau ayah selalu arahin anaknya, ya mungkin dari kecil bisa kita arahkan sebagai ya penegak profesionalisme. Ibu yang selalu menghibur gitu ya. Ibu berbasis pengorbanan, ayah gimana ayah? Ayah konsultan pendidikan. Oke. Dan ibu sang pembasuh luka, ayah adalah the person of tega. Nah, kenapa saya utarakan di awal-awal fitrah perbedaan ini? Karena banyak sekali ibu-ibu bilangnya begini, ya, saya heran Bu Raisa, saya udah lembut gitu ya, tapi ini ayahnya nih masih aja suka tega kan gitu. Bu, itu memang begitu pembagian perannya. Karena kalau tidak ada the person of tega, nanti anak nggak kuat. Ya, kami pun juga, saya dan suami punya 5 anak, 4 laki-laki, 1 perempuan. Itu memang harus ada bagian tugasnya, ayah yang bagian tega gitu ya, ya seperti inilah. Sehingga anak-anak itu mendapatkan gaya dari ibu dan gaya pengasuhan dari ayah. Sehingga mereka utuh. Kenapa begini? Kenapa ayah harus ada juga seorang yang seperti ini atau paling enggak tega ya? Supaya nanti Ananda kita keluar rumah. Mungkin ketemu guru kah, ketemu dosen kah, atau ketemu nanti pimpinan atau teman kerja yang juga keras gitu ya, atau yang juga tega, itu sudah biasa gitu.
Ya. Nah, ini semua yang diminta itu sebetulnya bukan kasar, ya, bukan keras, ya, tapi tegas, ya. Dan ayah inilah yang punya fungsi itu karena memang beda antara laki-laki perempuan. Dalam Islam di Quran senantiasa Allah ya meminta kita menjadi orang tua yang bersikap lembut, tidak kasar, tidak keras, tapi tegas boleh dong. Ya. Nah, sekarang kita lihat Ali Imran 159 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallah lintalahum walau kunta fazzan ghalizal qalbi lan faddu min haulika. Ya, maka karena rahmat dari Allah engkau bersikap lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau berlaku keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan dari sekitarmu. Jadi ayah bunda, bapak ibu guru, saya sejak tahun 98 menangani pasien-pasien penyalahguna narkoba. 5 tahun terakhir saya menangani kasus-kasus LGBT. Ya, 90% ya kasus penyebabnya karena mereka menjauh dari orang tua. Pada saat menjauh dari orang tua, terutama kalau mereka keluar dari rumah atau lebih sering di luar rumah, pada waktu yang salah, ketemu orang yang salah, dapat solusi yang salah. Itulah ketemu bandar kena narkoba, ketemu mafia LGBT bisa jadi LGBT, ketemu bandar judi jadi penjudi dan sebagainya. Itulah makanya di pandemi ini salah satu hikmahnya adalah ya kita dipaksa untuk kembali ke rumah. Dan anak-anak yang biasanya suka nongkrong-nongkrong ini agak ditahan-tahan kakinya kan. Yang biasanya sering keluar ini agak ditahan-tahan kakinya. Supaya apa? Lebih aman di rumah. Hanya memang kita diminta bersikap lemah lembut. Wah Isa saya sudah lembut tapi tuh anak masih ngeselin kan gitu. Masih songong kata orang Betawi. Ya. Maka ini disuruh. Ya, kita diminta untuk fa'fu anhum wastaghfir lahum. Maka maafkanlah mereka dan mohonkan ampun bagi mereka. Baru kemudian wasyawirhum fil amri, bermusyawarahlah dengan mereka dalam suatu urusan, ya. Dan faidza azamta fatawakkal 'alallah innallaha yuhibbul mutawakkilin, ya. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah pada Allah, sungguh Allah mencintai orang yang bertawakal. Ya. Ini adalah tuntunan buat kita sebagai orang tua. Bahkan ayat ini bukan hanya orang tua pada anak, ya pasangan hidup pada pasangan hidupnya, pimpinan pada timnya, ini disuruh kayak gini, suruh lembut. Kemudian kalau kita masih merasa jengkel karena sudah lembut, kita disuruh maafkan mereka. Ya Allah, saya maafkan anakku fulan bin fulan. Mohonkan ampun bagi mereka. Karena kita orang tua adalah perantara antara anak dengan Allah. Ya Allah, ampuni anakku. Baru ajak musyawarah. Saya sering sekali dapat pertanyaan atau dapat curhatan ibu-ibu tentang anandanya. Ini punten ya, ini mungkin ada yang di SMP, SMA ya. Ibunya tahu anaknya merokok yang laki-laki misalnya. Jadi saya bilang, ibu maunya apa? Ya, saya mau bicara sama anak itu Bu Aisyah. Oke, boleh kok. Ya, terus ibu perasaannya apa sekarang? Marah Bu Aisyah. Oh, ya. Ibu tahu nggak gimana cara untuk musyawarahnya? Nggak tahu Bu Aisyah. Nah ini pakai ini. Tentu karena marah kita harus ya istighfar terlebih dahulu. Dan rahmat Allah ini harus diminta. Kenapa harus diminta? Supaya kita bisa bersikap lembut. Kenapa? Karena orang tua pada anak kandung itu lebih sulit bersikap lembut dibanding orang lain terhadap anak kita. Itulah makanya dalam sebuah kita mengajar mereka pendidikan, kita bagi tugas sama Bapak Ibu guru. Karena Bapak Ibu guru itu bisa lebih cepat, lebih lembut pada anak kita loh. Dibanding kita sendiri. Makanya kalau ada orang tua yang sudah bisa lembut pada anaknya, itu rahmat Allah turun pada kita. Jadi memang kita harus minta, ya Allah, ya astagfirullahaladzim, saya mohon ya Allah bisa sikap lembat pada anakku. Kemudian apa? Itu tadi ingat ya, sebelum kita musyawarah ini ada langkah berikutnya. Maka maafkanlah mereka. Ya Allah, saya maafkan anakku, ya Allah. Sebut namanya kalau perlu tuh. Ya, lebih afdal lagi tuh. Ya Allah, saya maafkan anakku fulan bin fulan, ya Allah. Saya temui dia merokok, saya tahu dia merokok, ya Allah. Dan mohonkan ampun bagi mereka. Ya Allah, ampuni anakku fulan bin fulan, ya Allah. Nah, baru ajak bermusyawarah. Seperti itu, baru kita ajak musyawarah. Biasanya ya dalam secara empiris pengalaman
Termasuk anak yang kena narkoba, orang tuanya pakai Ali Imran 159, itu anak baru diajak musyawarah udah ngaku duluan. Bunda, aku mohon maaf Bunda, aku ngerokok Bunda. Udah ngaku. Kenapa? Rahmat Allah pun sudah turun pada anak kita. Karena kita memohonkan ampun. Ya. Jadi memudahkan musyawarah. Nah, pada saat musyawarah ini juga dikasih tahu nih, kalau apabila engkau telah membulatkan tekad, maka tawakal pada Allah. Jadi pada saat kita musyawarah, hasil musyawarahnya itu kita ya bulatkan tekad dan tawakal. Hasil musyawarah hari itu. Kalau nanti lagi masih ada, belum lagi ditemukan kesepakatan di musyawarah, janjian lagi musyawarah lagi, pakai lagi teknik ini. Ya, insya Allah. Ini karena ini yang harus kita tahu persis apa yang Allah ya ajarkan pada kita. Nah, kemudian laisa zakaru kal unsa, laki-laki nggak sama dengan perempuan. Ali Imran ayat 36. Ini bukan satu ayat, seperempat ayat. Inilah yang membuat kadang kita suami istri ini beda tadi, cara pengasuhan tadi beda. Ya, si ayah yang tega, si ibu yang pembasuh luka, itu memang begitu. Ya, itu beda. Nah, kemudian ayat ini banyak sekali diteliti oleh para ilmuwan seluruh dunia. Saya ambil saja 2 referensi ya. Ini suami istri Mr. Alan Barbarapis. Memang mereka bukan muslim ya. Tapi mereka meneliti fitrahnya manusia, dan karena yang diteliti itu sunnatullah, isi otak manusia, hasil penelitian sama. Alan Barbarapis di Australia, Luan Brizendin menelitinya di San Francisco, University of California, San Francisco. Ayah Bunda yang senang membaca silakan, ini beberapa referensi yang saya pakai. Ya. Nah, kata mereka bahwa memang laki-laki dan perempuan itu ya beda gitu. Ya. Laki-laki dan perempuan tidak identik. Namun laki-laki dan perempuan harus setara, equal, dalam arti memiliki kesempatan yang sama untuk mengembangkan potensi mereka sepenuhnya. Memiliki kesempatan untuk bisa ya mengecam pendidikan, memiliki kesempatan untuk mempunyai kesempatan untuk sama beribadah juga, sama tuh ya. Bagaimana kita ya anak laki harus beribadah, anak perempuan itu juga memiliki kesempatan yang sama, makanya disebut equal, setara, tapi memang tidak identik. Apanya nggak identik Bu Aisyah? Susunan program di dalam otak. Ini otak manusia Allah ciptakan dan diletakkan di kepala. Ada otak besar, ada otak kecil, ya, dan kemudian terbagi dua belahan. Laki-laki otaknya lebih berat 100 gram dibanding perempuan. Jadi kalau perempuan 1,4 kilo, laki-laki 1,6, ya 1,5, atau perempuan ada yang 1,5, laki-laki 1,6, ada yang 1,3 laki-laki. Jadi beda-beda 100 gram lah. Ya. Nah, ini otak dari samping kiri, ada otak besar dan ada otak kecil. Ya. Kemudian otak juga terbelah ini, Allah belah ini. Ini dilihat dari atasnya, ini yang bagian dahi yang sini. Ya, jadi ada belahan kanan, ada belahan kiri. Memang ini terbelah. Dia tersambungnya di tengah, di daerah corpus callosum tersambungnya di situ. Ya. Karena ada alat fungsional MRI ini, makanya penelitian tentang otak berkembang sangat pesat. Ya, kenapa? Karena alat ini bisa melihat otak manusia masih hidup. Kalau dulu meneliti otak itu harus orangnya meninggal dulu, baru diambil otaknya atas persetujuan keluarga, baru dikotak-katik. Sekarang nggak usah. Orang masih hidup dengan alat fungsional MRI. Jadi orang disuruh ngomong, disuruh berpikir, disuruh hitung matematika, disuruh bersiul, disuruh bergerak. Jadi ketahuan di mana ya program-program itu bekerja. Ya. Penelitian tahun 99 di King's College London, dulu namanya Institute of Psychiatry London, itu menemukan lokasi yang mengendalikan bicara dan bahasa dalam otak laki-laki dan perempuan berbeda. Mungkin Ayah Bunda sudah pernah dengar seminar ini ya, saya ulang supaya kita tambah paham. Ya. Jadi ini otak laki-laki, ini otak perempuan. Ya, ini yang kanan, ini yang kiri. Ya, itu ini depannya sini ya. Itu ada warna orange ini, laki-laki hanya di otak bagian kiri, perempuan kiri dan kanan. Apa nih Bu Aisyah? Ini adalah pusat bahasa dan kosakata di sini. Laki-laki cuma di otak kiri, perempuan kiri kanan loh Bunda, ya. Nah, ini yang mendasari perempuan ya lebih pandai bicara dan bisa bekerja sambil terus bicara. Ini dia nih kita. Makanya dihitung-hitung oleh para ahli, ya. Laki-laki dalam sehari mengatakan 2.000 sampai 4.000 kata. 1.000 sampai 2.000 bunyi vokal. 2.000 komunikasinya 7.000. Bunda yang punya suami pendiam itu yang 5.000.
Ada juga bapak-bapak atau laki-laki yang wataknya pembicara bisa 9.000, tapi rata-rata 7.000. Ya. Mari kita lihat perempuan. Nah, perempuan 6.000 sampai 8.000 kata. 2.000 sampai 3.000 bunyi vokal. 8.000 sampai 10.000 gerakannya. Dan komunikasi perempuan ini jumlahnya 20.000 per hari. Per hari terdiri dari kata, bunyi vokal, dan gerakan. Ada juga sih ibu-ibu yang pendiam. Ya. Mungkin Bu An pendiam, Bu An. Yang pendiam 16.000, ya. Yang aktif bicara 24.000, ya. Nah, ini yang membedakan tadi, sehingga karena potensi laki-laki cuma 7.000, perempuan 20.000, ini yang membedakan tadi di dalam pola pengasuhan. Makanya ibu lebih banyak yang membasuh luka karena bisa anak lewat kata-kata ini, gitu. Ya, ini kan jauh banget ini, 3 kali, ya. Dan dikatakan juga wanita bila dalam sehari komunikasi kurang dari 16.000 kata, maka tidur malamnya tidak nyenyak. Makanya Bunda, salurkan tuh yang 16.000. Gimana Bu Aisyah caranya? Ya cari cara yang baik. Ya. Kalau para Bunda hari ini mendampingi anak-anak belajar ya, kayak gini, itu insya Allah cukup. Cukup. Karena 16.000 itu minimal ya, minimal anaknya 7. Ya. Atau minimal ya 7 ya. 15 aja masih cukup itu. Dengan 16.000 potensi punya anak 15, Bunda sendiri yang masak, Bunda sendiri yang cuciin baju anak-anak, Bunda sendiri yang setrikain baju anak-anak, ya. Itu cukup. Sebagaimana orang tua kita zaman dulu. Sekarang kan karena nggak banyak ya. 2 ke 3, ya paling untuk 5 ya. Ya 1-2 lah, ada yang 10 ya. Kemudian mungkin sudah dibantu ya rumah tangga kita dengan pekerjaan-pekerjaan pakai mesin cuci baju kan, mesin cuci piring, bahkan mungkin ada khadimat kita bantu. Atau insya Allah cukup berarti. Daripada Bunda nggak tidur, ya mendingan ya kita menggunakan kata-kata ini untuk membantu anak-anak, mendampingi anak-anak.